kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah naik ke sorga untuk memberikan penolong Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dan memimpin hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penolong yang Tuhan berikan, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Roh Kudus, jamah kami saat ini. Haleluya. Yesus
Tuhan buat kesempatan yang indah. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian ini menjadi pengakuan dalam kehidupan kami, bahwa kami lebih rindu lagi untuk selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Bahkan kami rindu untuk kami selalu boleh dipenuhkan dengan hadirat-Mu Tuhan. Urapi setiap kehidupan kami Tuhan, jamah setiap hati kami melalui kebenaran firman yang sebentar kami akan dengar. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami bawa tanah hati kami yang baik untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, bila firman-Mu boleh memuaskan setiap hati kami, memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi setiap hati dan kehidupan kami, hamba-Mu, kami para pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang mendengarkan. Tuhan mengurapi setiap hati, telinga dan kehidupan kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah pagi hari ini yang disertai dengan perjamuan suci dan kita memperingati pencurahan Roh Kudus 2000 tahun lalu. Terima kasih kepada Tuhan, lewat Ibu Gembala juga Tuhan izinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan. Tetap jalankan protokol kesehatan Pak Ibu, ya, gunakan masker, menjauhi kerumunan dan rajin mencuci tangan, ya. Meskipun ada yang sudah divaksin sudah 2 kali, tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua, ya. Doa kami Bapak Ibu dimanapun berada selalu sehat dan makin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal 6, kita baca secara bergantian ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat 2 dan terus bergantian sampai ayat yang ke-4. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara, ketika pemerintahan Babel runtuh, maka muncullah bangsa Media. Nah, di bawah pemerintahan Darius sedang menyusun pemerintahannya. Dan ada 3 pejabat tinggi yang diangkat oleh Darius, salah satunya adalah Daniel. Dan 3 pejabat tinggi ini membawai 120 wakil-wakil raja. Di situ ada bupati, ya macam-macam, 120 orang. Nah, bukan hanya sampai di situ saja, raja juga berkehendak mengangkat Daniel lebih tinggi lagi. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-4, bagian terakhir, raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi ini Daniel mau diangkat lebih tinggi lagi, mungkin membawai 3 pejabat tinggi raja. Nah, melihat situasi seperti itu, 120 orang dan 2 pejabat tinggi lainnya tidak suka kepada Daniel. Nah, Alkitab memang menjelaskan Daniel ini melebihi, ya. Di dalam ayat yang ke-3 atau ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Kata melebihi ini sebenarnya di atas rata-rata pengertiannya. Di atas standar.
bukan biasa-biasa saja. Itu Daniel. Nah, kenapa Daniel mempunyai kelebihan? Kenapa hidup Daniel itu di atas rata-rata? Sehingga siapapun rajanya, Daniel itu duduk di situ. Itu bukan suatu prestasi yang bukan main, suatu prestasi yang luar biasa dari seorang bernama Daniel. Biasanya ya, kalau pemerintahan ganti, orang-orangnya biasanya dibawa ganti. Ada memang orang-orang khusus ya yang ada di situ, tapi kebanyakan biasanya ganti. Nah, Daniel meskipun rajanya ganti, dia tetap ada di situ. Ini orang luar biasa, dan Alkitab mencatat bahwa Daniel melebihi. Hidup Daniel di atas rata-rata. Hidup Daniel bukan biasa-biasa saja. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa Daniel itu punya hidup yang di atas rata-rata? Kenapa Daniel punya hidup yang di atas standar, bukan biasa-biasa saja? Nah, Alkitab menjelaskan karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Di dalam ayat 4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan bukan di sini saja, sebelumnya juga Alkitab mencatat orang-orang itu bisa lihat Daniel itu punya roh yang luar biasa. Di dalam pasal 5 ayat 12 dijelaskan di situ lagi, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Jadi rupa-rupanya orang-orang bisa lihat Daniel ini punya roh yang luar biasa. Daniel ini hidupnya di atas standar. Daniel ini hidupnya di atas rata-rata. Ini orang bukan biasa-biasa saja. Orang itu bisa lihat, bisa tahu. Nah, kenapa Daniel hidupnya di atas rata-rata? Karena ada roh yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem. Dan kita peringati pada hari ini. Nah, Tuhan itu kirim Roh Kudusnya, taruh Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Kita udah banyak belajar selama 9 hari kemarin. Nah, Tuhan taruh Roh Kudusnya dalam hidup kita bukan sekedar iseng, bukan sekedar ya udahlah nyertai aja dan sebagainya. Tetapi salah satu tujuan Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita adalah supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang di atas rata-rata. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang di atas standar. Bukan anak-anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Itu tujuan Roh Kudus ditaruh di dalam hidup kita. Amin. Amin Pak Ibu. Nah, bukankah itu searah, sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus? Bukankah itu searah dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memulai pengajarannya di dalam Matius pasal 5, kita ingat. Ajarannya itu di atas rata-rata. Ajarannya di atas standar. Bagaimana orang miskin bisa berbahagia? Berbahagialah orang yang miskin karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Bagi dunia standarnya orang miskin tidak bahagia. Standarnya orang yang berkekurangan tidak akan bahagia. Tetapi Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang miskin karena mereka empunya kerajaan Allah. Bukankah itu di atas rata-rata? Bukankah itu di atas standar? Di dalam pengajaran yang lain, ketika orang berbuat jahat, kita ditampar, gigi ganti gigi, standarnya seperti itu ajaran orang Yahudi. Mata ganti mata, itu standarnya. Orang Yahudi itu memang kalau kita baik sama mereka, mereka baik. Tapi kalau kita jahat, mereka bisa lebih jahat lagi. Itu orang Yahudi. Kalau saudara ke Israel, tanya tour guide-nya, yang mungkin orang Palestina, orang Mesir, dan sebagainya. Ini kan lagi rame ya, Yahudi, Israel dengan Hamas. Itu biasanya orang Yahudi itu ngampuni, dikasih rudal sekali, masih ngampuni dia. 2 kali, tapi kalau udah 3 kali, dia akan serang lebih kejam lagi. Nah itu standarnya saudara. Standar mereka. Tetapi Yesus kan mengajarkan, bukan gigi ganti gigi, bukan mata ganti mata. Tetapi Yesus mengajarkan, kalau kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau orang minta baju, kasih sekalian jubahnya. Kalau orang minta kita jalan 1 mil, jalan bersama dia 2 mil jauhnya. Bukankah itu di atas rata-rata?
Bukankah itu di atas standar, Pak Ibu? Makanya Petrus pernah tanya kepada Yesus, berapa kali kami harus mengampuni? Karena bagi orang Yahudi 3 kali udah cukup. Tapi Yesus bilang 70 kali 7. Di atas standar, di atas rata-rata. Searah, sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kalau hidup kita sekarang masih standar-standar aja, bahkan kita di bawah standar, saudara, mungkin kemungkinan besar roh yang ada dalam hidup kita itu tidak bergerak aktif. Kita belajar kemarin tentang memadamkan roh. Memadamkan roh itu bukan roh yang ada dalam hidup kita keluar, bukan. Tetapi roh itu tidak bergerak aktif. Dia pasif, dia diam saja. Ada beberapa hal yang membuat roh itu padam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, harusnya roh yang ditaruh dalam hidup kita membuat hidup kita ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang di atas standar. Orang-orang yang di atas rata-rata. Tetapi kenapa kebanyakan orang hidupnya di bawah rata-rata? Nah, coba lihat di dalam Mazmur pasal 20. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu di dalam handphone ya itu ayat 6. Kalau di sini ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi Tuhan bukan memberikan kemenangan saja, tetapi kemenangan yang gilang gemilang. Bukankah itu di atas standar? Nah, tujuan Tuhan mengurapi kita, tujuan Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita, supaya kita dijumpai menjadi orang-orang yang bukan hanya menang, tetapi menang secara gilang gemilang. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Amin, Pak Ibu. Nah, mari coba lihat cek ayat itu ya. Salah satu bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita supaya benar-benar rohnya di dalam hidup kita bekerja maksimal, membuat kita menjadi orang-orang yang di atas rata-rata, orang-orang yang bukan biasa-biasa saja, tapi orang-orang yang di atas rata-rata, di atas standar, orang-orang yang luar biasa. Nah, coba lihat, salah satu cara Roh Kudus itu diaktifkan dalam hidup kita adalah melalui penderitaan. Nah, coba lihat di dalam Roma pasal 8. Kalau saudara baca mulai ayat 1, 2, 3, ini kan bicara tentang hidup dalam roh. Ya, hidup dalam roh. Kalau kita Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, kita adalah milik Kristus. Ya, ini dijelaskan secara gamblang oleh Rasul Paulus di Roma pasal 8 ini. Nah, coba lihat di ayat 35 sampai ayat 37, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, Paulus katakan kita ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang percaya katakan amin dong. Nah, coba lihat apa kaitannya dengan tadi ya, Roh Kudus diaktifkan melalui penderitaan. Nah, coba lihat di dalam ayat 35, itu dimulai dengan kalimat yang diakhiri kasih Kristus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, dimulai kalimat itu dengan kasih Kristus. Nah, di ayat 30, di dalam ayat 37, diakhiri Dia yang telah mengasihi kita. Kalimat ayat 37 bagian terakhir, Dia telah mengasihi kita. Dimulai dari kasih Kristus,
kemudian diakhiri Dia yang telah mengasihi kita. Nah, di antara kasih Kristus dan Dia yang telah mengasihi kita, Tuhan yang telah mengasihi kita, bukan isinya tengah-tengah itu bukan berkat Tuhan, bukan. Biasanya kita identikan, samakan, oh kalau kita diberkati Tuhan, kita sedang mengalami kasih Tuhan. Kalau hidup kita sukses, hidup kita berjalan dengan lancar, kita sedang mengalami kasih Tuhan luar biasa, kasih Tuhan dahsyat dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mengalami berkat-berkat Tuhan, hidup kita sukses, hidup kita ditolong Tuhan dan sebagainya. Tetapi saudara sekali lagi lihat, itu tidak salah. Tetapi saudara lihat, perhatikan di ayat 35, dimulai dari kasih Kristus, diakhiri di ayat 37, Dia yang telah mengasihi kita. Dan di antaranya itu ada saudara yang namanya penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Bukankah semuanya itu bicara tentang penderitaan? Gak ada tuh diantaranya kata kasih Kristus dan Dia yang telah mengasihi kita. Hidup berhasil, hidup sukses, dan sebagainya. Gak ada. Tetapi justru sebaliknya, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Saudara, meskipun kasih Kristus, kemudian di antara kasih Kristus dan Dia yang telah mengasihi kita, isinya itu penderitaan demi penderitaan. Tetapi percayalah, itu tidak membatalkan realita bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Kalau saat ini mungkin kita sedang diizinkan mengalami kesusahan akibat pandemi COVID-19, atau mungkin kesusahan yang lain, masalah di dalam keluarga, masalah dalam ekonomi, masalah dalam keuangan, apapun yang saudara alami, sepertinya kita sedang mengalami penderitaan, sepertinya kita sedang mengalami kesusahan. Percayalah, meskipun kita mengalami penderitaan, meskipun kita mengalami kesusahan, problem, persoalan berat di dalam hidup kita, percayalah, tidak membatalkan realita bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita. Amin, saudara. Buktinya di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Ini bukti bahwa Dia tetap mengasihi kita. Karena, dan saudara lihat, bukan hanya itu, justru lewat penderitaan, lewat kesusahan, lewat aniaya, lewat ketelanjangan, bahaya, pedang, justru itu membuktikan kasih Kristus di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita dijumpai orang-orang yang lebih daripada orang-orang menang. Amin. Lewat penderitaan, lewat kesusahan, lewat bahaya, penindasan, kesesakan yang dialami oleh Rasul Paulus, Paulus bisa berkata dengan yakin di ayat 37 bahwa kita ini lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Amin, saudara. Jadi jangan kita tolak-tolak masalah, jangan kita tolak-tolak persoalan dan sebagainya, atau kita menyerah. Persoalan datang dalam hidup kita putus asa, gampang menyerah, gampang sekali kecewa kepada Tuhan. Justru lewat peristiwa-peristiwa yang menyedihkan di dalam hidup kita untuk membuktikan bahwa roh yang ada dalam hidup kita membuat hidup kita ini di atas rata-rata. Bukankah ketika ada masalah kemudian kita tidak gampang putus asa? Bukankah itu di atas rata-rata? Sedangkan orang lain di dalam situasi yang sama mungkin sudah menyerah, sudah putus asa. Tetapi kita di tengah penderitaan, di tengah masalah, kita tetap kuat, tetap tahan, tetap tidak gampang putus asa, tetap mengiring Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Bukankah itu di atas rata-rata? Itulah tujuan rohnya ditaruh dalam hidup kita. Nah, coba lihat, bandingkan di dalam 1 Korintus pasal 9. Bagian terakhir. 1 Korintus pasal 9. Saudara lihat di dalam ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang-orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Nah, perhatikan di ayat 35 di kalimat pertama, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian. Kalau saudara cek dalam terjemahan King James, itu menggunakan kata orang-orang itu ya, turut mengambil bagian, ada kata mastery. Dari kata master, ahli. Nah, kata ahli itu mempunyai pengertian agonisomai. Dalam bahasa aslinya Yunani menggunakan kata agonisomai, yang mempunyai pengertian gini. Orang-orang yang berjuang untuk memenangkan proses berat. Orang-orang yang berjuang untuk memenangkan kesukaran. Orang-orang yang berjuang untuk memenangkan bahaya yang datang dalam hidupnya. Jadi ahli, kata master, ahli, itu saudara adalah orang-orang yang berjuang untuk memenangkan proses berat. Orang-orang yang berjuang untuk memenangkan kesukaran. Orang-orang yang berjuang untuk memenangkan bahaya yang datang dalam hidupnya. Mereka berjuang, mereka akhirnya terbiasa menang atas proses berat, terbiasa menang atas pergumulan, kesukaran, bahaya yang datang dalam hidup kita. Itulah yang membuat orang-orang itu menjadi ahli di hadapan Tuhan. Sehingga dijumpai oleh Tuhan kita bukan seperti seorang pelari yang tanpa tujuan, bukan seperti petinju yang sembarangan saja memukul. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan anak-anak Tuhan gampangan, bukan anak-anak Tuhan yang sembarangan, asal-asalan, ngiring Tuhan, bukan. Tetapi kita dijumpai oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang benar-benar ahli di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Lewat kesusahan, lewat penderitaan, lewat aniaya yang mungkin kita alami, mungkin secara fisik tidak. Tapi ada di antara kita mungkin mengalami proses berat, mengalami persoalan hidup dalam rumah tangga, dalam ekonomi dan sebagainya. Firman Tuhan sekali lagi, tujuan rohnya di dalam hidup kita untuk supaya membuat saudara menjadi orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Amin. Saudara menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Karena itu mari jangan menyerah, jangan putus asa ketika mengalami proses berat. Justru cara pandang kita ubah. Ketika kita mengalami penderitaan, saya harus menang di sini supaya saya dijumpai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang ahli, orang-orang yang bukan sembarangan, anak Tuhan yang bukan gampangan, anak-anak Tuhan yang dijumpai terbiasa menang dan lebih daripada menang. Dan itulah yang dinamakan di atas rata-rata. Karena mari pagi hari ini saudara, di momen peristiwa di mana Tuhan mencurahkan rohnya 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem. Ini peristiwa yang luar biasa. Mari kita maknai, oh Tuhan taruh rohnya supaya hidup saya ini menjadi ahli di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita? Lewat penderitaan, lewat kesusahan, lewat aniaya, apapun yang kita alami. Jangan kita menyerah ketika kita mengalami masalah. Jangan kita putus asa ketika kita mengalami persoalan hidup dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam apapun yang kita alami. Tapi terbiasalah menang di sana. Ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kita sehingga kita dijumpai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang ahli, bukan anak-anak Tuhan yang gampangan, anak-anak Tuhan yang sembarangan. Tuhan memberkati kita semua. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Allah, pagi hari ini kami memperingati hari ketuhanan Roh Kudus, di mana Tuhan sudah curahkan roh-Mu ke atas kami gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu memimpin langkah hidup kami, supaya kami jangan menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi perjalanan kami maju menuju sasaran sorgawi. Terima kasih Tuhan, hamba-hambamu yang melayani pagi hari ini, Engkau berkati mereka semua, baik mereka yang menyambut tamu, LCD, sound system, song leader, singer, pemusik, hambamu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, juga pelayan-pelayan perjamuan suci. Biarlah kami lebih lagi bertanggung jawab di dalam pelayanan kepadamu ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama kami. Terima kasih
kasih Tuhan. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, Engkau bubuhi berkat ke atasnya ya Tuhan. Engkau jadikan kami semua menjadi saluran berkat bagi banyak orang, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Berkati negara dan bangsa kami, berkati pekerjaan-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Enter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kasih sayang yang dikerjakan oleh Allah Bapa dan Anaknya yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.